Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrud Solika dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Program Studi Hukum Tata Negara semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diampu oleh dosen Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SHMM, MH. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang desentralisasi. Baik, kita akan masuk dalam topik desentralisasi, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian, hakikat urgensi, bentuk, kelebihan, kekurangan dari desentralisasi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian desentralisasi. Apakah desentralisasi itu? Secara etimologi, bahasa Latin de yang artinya lepas dan sentrum yang artinya pusat, melepas dari pusat. Desentralisasi menurut tata negara yaitu pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf E, yaitu desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perubahan dari undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu hakikat urgensi adanya desentralisasi. Yang pertama yaitu luasnya wilayah Indonesia. Harus kita akui, negara Indonesia adalah negara yang besar, negara yang luas yang terdiri dari ribuan pulau. Yang kedua yaitu ketidakmampuan pemerintah pusat menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Yang ketiga yaitu Indonesia yang pluralistik. Yang keempat, agar terciptanya daya guna dan hasil pemerintah dan pembangunan. Baik, kita masuk dalam bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama yaitu dekonsentrasi, adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari ini yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, yang kedua pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, yang ketiga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yaitu gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Ada 3 unsur dari delegasinya yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Contohnya adalah kepala daerah diberikan kewenangan dalam pelayanan publik dan PDAM berwenang mengatur kelembagaannya. Yang ketiga yaitu devolusi, adalah pelimpahan otoritas, fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat pada unit di bawahnya untuk dilaksanakan secara mandiri. Contohnya yaitu bagaimana pemerintah daerah yang memiliki otoritas pusat. Yang keempat yaitu partnership atau kemitraan, adalah bentuk kerjasama antar dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Prinsipnya yaitu kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu public-private partnership yang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Apa saja yang melibatkan yaitu transportasi, jalan, air minum, dan lain-lain. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima adalah privatisasi, adalah pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Pengalihan kepemilikan diri milik umum menjadi milik pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
Baik, kita masuk dalam materi terakhir, yaitu materi kelebihan desentralisasi dan kekurangan dari desentralisasi tersebut. Kita masuk ke dalam kelebihan desentralisasi tersebut dulu ya. Yang pertama yaitu untuk mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Yang kedua adalah dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang keempat yaitu dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan atau keperluan dan keadaan khusus daerah. Yang kelima yaitu dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Yang keenam yaitu mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Yang ketujuh yaitu dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Oke, selanjutnya kita masuk dalam kekurangan desentralisasi. Yang pertama yaitu karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Yang kedua yaitu keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga yaitu khusus mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. Yang keempat yaitu keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima yaitu dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan. Baik, demikian video ini saya buat. Harapannya agar kedepannya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi masih banyak lagi beberapa pengetahuan mengenai desentralisasi. Jika kita ingin memahami lebih banyak mengenai desentralisasi, marilah berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dan khususnya memilih program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.